Saudara, hari ini kita akan kembali mengikuti persekutuan doa, bersyukur kalau Tuhan terus melindungi kita, terus menyertai kita hari lepas hari dalam segala kesulitan, segala tantangan. Kita pun bisa melihat bagaimana pertolongan Tuhan itu nyata. Saya akan bacakan satu ayat Tesalonika, pasal yang ke 2 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus, biarlah dalam kondisi apapun kita bisa terus bersukacita, tetap berdoa dan mengucap syukur. Setelah ini kita akan mendoakan beberapa hal yang mungkin berkaitan erat dengan kehidupan kita masing-masing. Biarlah kita sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan. Kita yakin Tuhan yang akan menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami serahkan persekutuan ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang mau tolong dari awal sampai akhir. Supaya kami sungguh-sungguh bisa melihat pertolongan Tuhan itu nyata di dalam hidup kami. Tuhan akan menuntun, Tuhan akan menyertai. Tuhan sertai, biarlah waktu ini menjadi waktu bagaimana kami melihat dalam realita kehidupan kami. Tuhan selalu ada. Tuhan selalu menolong kami dan membuat kami mau semakin percayanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di awal persekutuan doa ini saya mengajak kita menyanyikan satu lagu Di Bawah Kepak Sayapmu. Biarlah ini menjadi satu keyakinan kita. Kita punya Tuhan yang akan selalu melindungi dan akan menolong kita dalam segala keadaan. Memberikan kita ketenangan. Kita nyanyikan lagu Di Bawah Kepak Sayapmu. Ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi gunung tinggi bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Raja Wali, melintasi gunung tinggi bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali. Raja Wali, melintasi gunung tinggi bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, melintasi langit biru
bagaikan Raja Wali. Sekali lagi melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Halo, Chris. Ada apa, Maru? Di mana? Ini di rumah, masih di rumah. Oh, aku udah di gereja ya. Teman-teman. Aku udah di gereja. Oh iya, lupa aku mau rekaman ya. Iya. Tak Ya, tunggu di bentar, gereja bentar. yo. Halo, Bon. Kamu udah di mana? Ya udah, aku tunggu di gereja ya. Cepat. Ya. Kamu udah di mana? Ini di rumah. Loh, kok nggak pakai masker? Waduh, dia lupa tadi buru-buru. Lain kali pakai masker ya kalau keluar. Ntar ya, aku ambil kita dulu. Mau sini dulu. Wah, kalau duduk di sini, aku jadi ingat bapak-bapak yang ngobrol habis ibadah, ngobrolin tentang bola, kerjaan, keluarga. Gimana ya keadaan mereka? Semogalah sehat. Aku kalau lihat aktivitas anak sekolah minggu ini jadi keinget waktu kecil. Waktu kecil seneng banget sekolah minggu itu, terus puji Tuhan, terus wacita. Waduh, sekarang mereka gimana ya kabarnya? Sekarang kan nggak boleh keluar kemana-mana. Mas pasti mereka di rumah sendirian, kesepian gitu. Belajar juga harus belajar online. Ya tapi semoga mereka bisa mengikuti lah. Semoga mereka bisa ketemu teman-temannya juga meskipun hanya lewat video call gitu. Wah, ada air putih nih. Aku teringat dengan ibu yang sering kasih aku makan di gereja. Sering aku ditawarin, Bon, nambah Bon. Wah, sekarang gimana ya ibu yang ada di rumah? Ibu-ibu sekarang sedang mengurus sekolah online anaknya. Terus teringat dengan ibu-ibu yang sekarang sendirian di rumah. Ya, semoga ibu-ibu yang ada di rumah sekarang selalu diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Tuhan. Tadi aku ingat bapak-bapak, kebayang gimana mereka susahnya mencari pekerjaan. Jadi aku mau kasih satu ayat Alkitab, Matius 6 untuk menguatkan bapak-bapak ini. Matius 6 ayat 25 berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Dan ini semoga bisa menguatkan bapak-bapak yang mencari kebutuhan sehari-hari. Sekarang ini kita mau doakan bapak-bapak untuk pekerjaannya sama untuk kesehatannya. Mari kita berdoa bersama-sama untuk pekerjaan dan kesehatannya.
Bapa di surga Tuhan, kami bersyukur buat kenyataan-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat kenyataan Tuhan kepada apa yang ada di sini. Kau berkati Tuhan buat pekerjaannya yang dimana pada saat ini kesusahan dalam mencari pekerjaan untuk melengkapi kehidupan sehari-hari. Kau berkati Tuhan, tuntun Tuhan, biarlah Tuhan selalu ikut campur tangan dalam setiap apapun yang dikerjakan ya Tuhan. Waspadanya dalam wabah COVID-19. Engkau berkati juga kesehatannya Tuhan agar dia bisa bekerja dengan sehat Tuhan dan bisa kembali ke tempat keluarganya dengan sehat dan tidak melakukan COVID-19. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya percaya bahwa ibu-ibu sekarang yang ada di rumah ini yang sedang bekerja, mengurus anak dalam sekolah online ataupun juga yang sedang sendiri di rumah, saya percaya bahwa ibu-ibu selalu dibimbing Tuhan. Saya ingin memberikan satu ayat dibuka di pasal Yesaya pasal 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukan dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Di sini baiklah kita sebelumnya mengambil pokok doa syafaat. Yang pertama buat ibu-ibu sekarang yang ada di rumah, kiranya terus dibimbing dalam pekerjaannya yang sekarang sibuk di rumah mengurus anak mengurus anak untuk sekolah online anak-anak. Jadi sekarang banyak kesibukan di rumah juga, dan juga berdoa juga ibu-ibu yang dalam sekarang ini. Ada beberapa ibu-ibu yang sekarang kesendirian di rumah, kiranya terus diberikan kesehatan juga buat ibu-ibu, dan juga terus diberikan bimbingan hikmat dalam Tuhan. Mari kita sama-sama buka suara untuk berdoa buat ibu-ibu yang ada di rumah. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat ibu-ibu yang sekarang ada di rumah, kiranya Engkau terus berkati dalam pekerjaannya yang sekarang ini sedang sibuk di masa-masa COVID-19 ini. Tuhan, juga mereka ditambahkan pekerjaan untuk mengurus anak, dalam membimbing anak pembelajaran sekolah online Tuhan. Tuhan juga Engkau sertai juga buat ibu-ibu yang sekarang dalam kesendirian. Tuhan juga terus Engkau beri hikmat dan terus bimbing dalam mereka, berikan mereka firman Tuhan yang kuat Tuhan, dan juga Engkau terus menghibur buat ibu-ibu yang sekarang kesendirian Tuhan. Berkati juga buat ibu-ibu yang menjadi mengelola manajemen juga dalam keluarga di secara rohani Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami serahkan di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Berdoa, amin. Saya tadi waktu di sebelah juga teringat, waktu ambil gitar teringat sama itu anak-anak sekolah minggu. Ya di tengah kondisi seperti ini ya mungkin mereka sangat merasakan itu kesepian, mungkin kangen sama suasana sekolah minggu gitu. Jadi saya mau kasih ayat untuk meneguhkan orang tuanya untuk bisa membimbing anak-anak itu. Ayatnya di Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ya, semoga para orang tua bisa membimbing anak-anaknya dalam mengikuti kegiatan belajar di rumah secara online itu. Mari kita sama-sama mendoakan untuk anak-anak ini agar mereka tetap fokus pada pelajarannya, dan juga kita doakan untuk kerohaniannya, semoga mereka masih tetap bisa merasakan sukacita dari Tuhan melalui juga berkat melalui sekolah minggu online yang sudah diberikan oleh gereja. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, Allah kami buat anak sekolah minggu kiranya yang terus di rumah sedang mengikuti sekolah online Tuhan. Tuhan, Engkau sertai Tuhan buat setiap mereka yang sekarang dalam keadaan transisi sekolah online Tuhan. Engkau mampukan setiap anak sekolah minggu Tuhan, sekolah minggu yang sekarang ini sekarang sekolah online Tuhan, dan juga Engkau yang terus beri bimbingan buat
orang tua buat tetap semangat untuk kesabaran dan terus ketekunan buat orang tua sekarang yang terus memberikan anak dalam sekolah mungkin menjaga dan juga engkau berkati juga pekerjaan buat ibu-ibu yang ada di rumah Tuhan, buat anak-anak yang ada di rumah Tuhan, berikan mereka Tuhan Yesus. Berikan kekuatan terus kekuatan kesehatan diberikan untuk mereka Tuhan. Kita doa kami dan persahabatan kami serahkan di dalam tangan Yesus. Untuk meresponi doa pada hari ini, kita nyanyikan satu lagu, Kalau Aku Cari Damai. Kalau aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita ulang bunyi dari awal. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kita sudah menaikkan doa-doa kita. Kita melihat bagaimana setiap orang mungkin bergumul dengan masalah kehidupan mereka masing-masing. Untuk suami yang harus berjuang bagaimana menghidupi keluarga, untuk istri yang harus bertanggung jawab dengan setiap apa yang ada di keluarga, termasuk untuk mendidik anak. Dan setiap orang yang mungkin saat ini bergumul karena mereka sendirian, untuk anak-anak yang juga berjuang, kita sudah berdoa untuk mereka. Semoga Tuhan yang terus menguatkan. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sini di dalam Kristus. Sebagai orang-orang yang sudah ditebus, kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Tuhan yang sudah menebus kita, Dia akan terus menolong kita, akan menuntun setiap kehidupan kita. Semoga kita terus hanya bersandar kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau Tuhan sudah menolong setiap kami. Keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi. Tuhan sudah menjaga setiap kami dengan pergumulan kami masing-masing. Mungkin masih ada banyak hal yang kami belum bisa ucapkan. Mungkin ada banyak hal yang kami belum bisa utarakan di dalam doa kami. Tapi Tuhan tahu isi hati kami.
Mungkin saat ini kami bergumul begitu berat. Mungkin kami berjuang bagaimana kami harus menjalani kehidupan. Tapi kami yakin kami punya Tuhan yang akan terus menolong kami, akan menguatkan kami. Biarlah di dalam keadaan yang sulit ini kami terus hanya berserah bersandar kepada Tuhan. Bahkan kami bisa terus mengucap syukur karena kami bisa melihat ada banyak pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Tuhan terus pimpin setiap kami. Berikan kami terus hati yang sungguh-sungguh mau dekat dengan Tuhan. Sertai kami, tolong kami, kuatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.